Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang telah melepaskan kita dari kebodohan dan kejahiliaan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mapel PKN yang mengenai Sumpah Pemuda. Perkenalkanlah kami dari anggota kelompok 2, yaitu Saya Siti Nur Aini Rusli, Aura Mikaila, dan saya Rohim. baiklah yang akan kami jelaskan mengenai Sumpah Pemuda. Yang pertama itu, apa itu Sumpah Pemuda? sejarah Sumpah Pemuda, Makna Sumpah Pemuda. Dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran? Yuk simak video kami. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran pemuda pada masa itu. Berbagai pergerakan pemuda yang masih bersifat daerah. Resah dengan kurangnya rasa persatuan mereka sebagai pemuda Indonesia yang ingin kemerdekaan bangsa. Dari keresahan itulah para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan daerah sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Tujuan utama diadakannya Kongres Pemuda adalah untuk menyatukan organisasi-organisasi yang sempat terpecah belah. Kongres ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Tujuan Kongres Pemuda 1. Pertama, membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia. Kedua, memajukan paham persatuan kebangsaan. Yang ketiga, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda 1 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani memfokuskan pada pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda untuk mencapai Indonesia merdeka. Sejumlah tokoh turut hadir dan menjadi pembicara dalam kongres ini, seperti Sumarto, Muhammad Tabrani, Muhammad Yamin, Bahdir Johan, dan Pinontoan. Kongres ini juga dihadiri oleh wakil-wakil organisasi seluruh Indonesia, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Minahasa, dan Jong Batak. Pada saat pidato pembukaannya, Ketua Panitia Muhammad Tabrani meminta perhatian peserta untuk mencari cara menyatukan semangat nasional di kalangan pemuda. Dan Muhammad Yamin menyampaikan pikirannya tentang bahasa persatuan. Pada Kongres Pemuda 1 ini, para pemuda mulai sepakat untuk bersatu serta mengakui cita-cita Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, badan untuk mewadahi semua organisasi daerah belum terbentuk karena adanya kesalahpahaman serta beda pendapat antar anggota Kongres. Hasil utama Kongres Pemuda 1 yaitu ada 2. Yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandang adat dan kedaerahan yang kolot dan lain sebagainya. Jadi, para peserta kongres menyadari pada saat itu masih sulit untuk pembulatan tekad dalam mencapai cita-cita nasional. Hal tersebut membuat perwakilan pemuda Indonesia bertekad untuk segera mengadakannya Kongres Pemuda yang kedua. Tujuan Kongres Pemuda 2. Pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa permasalahan gerakan pemuda Indonesia. Yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda 2 berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar seluruh Indonesia. Kongres Pemuda 2 berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 atas inisiatif PPPI
Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama diadakan di Gedung Katolike Jongelingenbon di Waterlooven, sekarang lapangan Banten. Rapat kedua di Gedung Oost-Java Bioskop. Dan rapat yang ketiga sekaligus penutupan rapat dilaksanakan di Gedung Indonesia's Club Gebouw di Jalan Kramat Raya 106. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan organisasi pemuda pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranan Bon, Jong Islamiatan Bon, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi. Tak ketinggalan pula perwakilan dari Papua, yakni Aitai Karubaba dan Poreu Ohe. Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongelingenbon, sekarang lapangan Banten. Dalam sambutannya, Sugondo Joyo Puspito selaku ketua dari PPPI berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Rapat ini juga dihadiri oleh sastrawan Muhammad Yamin yang memaparkan pentingnya memupuk rasa persatuan pemuda. Menurutnya, terdapat 5 faktor yang memengaruhi rasa persatuan, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan yang kuat. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 membahas tentang masalah pendidikan. Dalam membahas masalah pendidikan, kedua pembicara Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat berikutnya di Gedung Indonesia's Club Gebouw, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Nah, sebelum kongres ditutup, diperdengarkannya lagu berjudul Indonesia karya W.R. Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres, disebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah ini ditulis oleh Muhammad Yamin. Isi Sumpah Pemuda tersebut yaitu: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah pembacaan Sumpah Pemuda tersebut, pada saat itu seluruh organisasi-organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bernama Sumpah Pemuda. Jika kalian ingin mengetahui susunan kepanitiaan pada Kongres Pemuda II, susunannya sebagai berikut. Makna dari isi Sumpah Pemuda yaitu: makna pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Pada kalimat ini menggambarkan bahwa para pemuda dan pemudi Indonesia bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Makna kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pada kalimat ini menggambarkan walaupun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun pemuda-pemudi hanya mengaku satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kalimat ini menegaskan adanya rasa persatuan dan toleransi yang kokoh. Makna ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada kalimat ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa dan harus dijunjung tinggi. Peristiwa yang bersejarah ini juga mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa,
Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sumpah Pemuda juga memuat banyak nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai patriotisme, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, kerukunan, kerjasama, cinta damai, serta tanggung jawab. Dan bagaimana kita menerapkan makna dari Sumpah Pemuda? Sebagai generasi yang hidup di masa sekarang, ternyata ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merealisasikan makna Sumpah Pemuda. Misalnya dengan mengikuti upacara bendera untuk mengenang pahlawan dan tidak membeda-bedakan latar belakang teman dari suku yang berbeda-beda. Itulah tadi video dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf juga karena salah satu anggota kelompok kami tidak hadir. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Kongres Pemuda 2. Saya jelaskan. Tujuan